Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Kori Nurjana. Pada presentasi kali ini saya ingin membahas bedah karya bangunan Notre Dame du Haut yang berada di Roncamp, Prancis, yang dibangun pada tahun 1950 sampai dengan 1955. Latar belakang. Pada tahun 1941 sampai dengan tahun 1945 terjadilah Perang Dunia Kedua yang dimana banyak sekali menyebabkan kerusakan bangunan dan juga tempat tinggal, sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan juga gedung-gedung. Termasuk Kapel Kristen pada abad keempat yang berada di daerah Roncamp juga mengalami kerusakan akibat Perang Dunia Kedua ini. Dan kemudian Asosiasi The Louvre Notre Dame du Haut meminta kepada Le Corbusier untuk merancang dan membangun kembali kapel tersebut. Le Corbusier. Le Corbusier yang memiliki nama asli Charles Edward Jeanneret lahir pada 6 Oktober 1887 di La Chaux-de-Fonds, Switzerland, kemudian wafat pada tanggal 27 Agustus 1965. Le Corbusier merupakan arsitektur asal Swiss yang menekuni aliran desain international style, dan Le Corbusier juga selalu konsisten dalam penerapan konsep 5 butir dalam arsitektur barok. Penggunaan konsep tersebut bisa dilihat dari penggunaan atap yang datar, unit bangunan diangkat ke atas tanah dengan kolom sehingga tidak menyentuh tanah, dan ukuran teras yang cukup luas. Dari segi material, Le Corbusier senang menggunakan beton expose yang menampakkan warna dan bentuk beton apa adanya tanpa pengolahan lebih lanjut sehingga menimbulkan karakter tersendiri dari bangunannya tersebut. Notre Dame du Haut. Dari tahun 1945 sampai pada akhir karirnya sebagai seorang arsitek, Le Corbusier banyak sekali menghasilkan karya yang mempunyai karakter tersendiri dan juga otentik. Salah satu karya yang memiliki karakternya tersendiri yaitu Notre Dame du Haut, yaitu sebuah kapel atau gereja kecil yang terletak di kota Roncamp, kurang lebih jaraknya 300 km di sebelah timur kota Paris. Notre Dame juga dianggap memiliki desain yang lebih ekstrim dibandingkan dengan karya terakhir dari Le Corbusier. Kapel dengan langgam ekspresionis modern merupakan kapel yang tanpa mementingkan prinsip kebebasan, melainkan mementingkan kemurnian alam. Desain dari kapel ini mencerminkan bahwa Le Corbusier telah menerapkan prinsip rasional sebagai dasar arsitektur modern. Le Corbusier juga memperhatikan keunikan lingkungan sekitar sehingga kapel yang didirikan saat ini bisa mendapatkan desain yang unik serta mendapatkan julukan masterpiece dalam dunia arsitektur. Bentuk arsitektur Notre Dame ini cukup kontroversial karena bentuknya sangat berbeda dengan bentuk-bentuk kapel atau gereja kecil pada lazimnya. Dilihat sepintas, Notre Dame ini tidak terlihat seperti sebuah kapel. 5 poin arsitektur modern yang dimiliki oleh Le Corbusier. Pertama, bentuk dinding dan jendela yang bebas. Kedua, penggunaan atap datar. Ketiga, bangunan yang diangkat. Keempat, dinding bukan merupakan elemen struktur. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jendela horizontal. Namun, pada bangunan Notre Dame du Haut ini, hanya kedua ini yang digunakan. Bentuk dinding dan jendela yang bebas dan juga penggunaan atap datar. 1. Bentuk dinding dan jendela yang bebas. Dinding. Denah Notre Dame ini memiliki susunan dari bidang-bidang lengkung yang menyerupai seperti kurva dan juga setengah silinder. Notre Dame juga menggunakan struktur bidang datar sehingga dinding-dinding yang ada selain sebagai pembatas ruang juga berfungsi sebagai pemikul beban. Konstruksi beton yang digunakan menyebabkan adanya pemisah antara bagian eksterior dengan rangka strukturalnya sehingga fasad bisa didesain secara bebas. Area yang diberi warna merah ini adalah dinding-dinding tebal yang berfungsi sebagai pemisah antar ruang yang sekaligus menjadi pemikul beban. Notre Dame juga mempunyai bukaan dengan bentuk dan letak yang bervariasi.
dan susunan yang tidak teratur. Bukaan-bukaan tersebut dihiasi dengan kaca-kaca lukisan dan juga tulisan tangan dari Le Corbusier sendiri. Hasil pencahayaan yang dihasilkan remang-remang yang terpancar dari lubang-lubang bukaan kecil. Pencahayaan yang dihasilkan tersebut sesuai dengan konsep pencerahan dari ajaran Kristen. Dua, atap datar. Atap Notre Dame memiliki kemiringan yang terbuat dari bahan beton bertulang ekspos. Ketinggian atap arah utara lebih rendah dibandingkan dengan atap yang dari arah selatan. Dengan perbedaan ketinggian tersebut, maka air hujan akan mengalir ke arah utara, dan juga atap Notre Dame tidak menggunakan talang air, sehingga air hujan yang jatuh di atap kapel ini langsung terlihat seperti air hujan. Bagian yang paling mencolok dari kapel ini yaitu atap melengkung yang mengelupas ke arah langit. Atap melengkung ini tampak mengapung di atas bangunan karena didukung oleh kolom tertanam di dinding yang menciptakan celah sekitar 10 cm antara atap dan juga dinding yang memungkinkan secercah cahaya ini masuk ke dalam ruangan. Dan sebenarnya atap ini adalah salah satu-satunya pengaruh mekanis dalam keseluruhan desain Roncamp. Kelengkungan atap ini meniru lengkungan sayap pesawat. Ini aerodinamis dalam desain dan semua kualitas besar dan beratnya masih tampak tanpa bobot. Kesimpulan, dalam arsitektur fungsionalisme menggunakan prinsip kejujuran yang artinya tidak menggunakan ornamen-ornamen yang nantinya akan menutupi kemurnian dari suatu bangunan. Bangunan yang akan didirikan juga harus direncanakan sesuai dengan fungsi dan juga tujuan, sama halnya dengan Notre Dame de Haut. Rancangan dari Le Corbusier ini adalah salah satu bangunan yang dibuat karena Perang Dunia Kedua yang menggunakan aliran fungsionalisme yang dapat dilihat melalui bentuk primer seperti kubus, silinder, dan juga persegi panjang, dan menggunakan warna putih sebagai warna dasar bangunan, di mana menurut Le Corbusier sendiri yaitu putih melambangkan kemurnian serta kejujuran. Dan Notre Dame de Haut tidak memiliki ornamen-ornamen yang dapat menutupi kemurnian dari kapel tersebut. Bangunan ini dibangun memiliki tujuan dan juga fungsi yang jelas, yaitu difungsikan sebagai kapel untuk mereka beribadah. Cukup sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.